ini perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang kita, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 dan dirubah Undang-Undang 20 tahun 2021, khususnya pasal 2 dan 3 itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus mendapatkan keuntungan. Ini dulu yang perlu dipahami dan saya luruskan, ya. Ketika dia menguntungkan orang lain atau korporasi, maka bisa dikenakan ketentuan pasal ini apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dulu ya yang saya sampaikan. Yang kedua, apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek, ya. Kami sedang masuk ke sana, ya. Nanti kalau pada saatnya alat bukti cukup, tentu akan kita rilis pada teman-teman wartawan, ya. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti, ya, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Pada awal 2020, IPAM, kemudian JS dan NAM bertemu dengan William dari pihak Google untuk membahas produk Google berupa WordSpace, berupa Chrome OS untuk pengadaan TIK di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tanggal 17 April 2020, IPAM sudah mempengaruhi tim teknis dengan cara mendemonstrasikan produk pada saat Zoom meeting dengan tim medis. Maaf, tim teknis. Pada tanggal 6 Mei 2020, IPAM hadir bersama dengan JS, SB, dan MUL dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh NAM, dan dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan pada saat itu pengadaan TIK belum dilaksanakan. Oleh karena ada perintah dari NAM untuk laksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sehingga IPAM tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama yang belum menyebutkan Chrome OS dalam pengadaan TIK di Kemendikbudristek, sehingga dibuatkan kajian yang kedua yang sudah menyebutkan operating system tertentu, serta diterbitkan buku putih atau review hasil kajian teknis yang sudah menyebutkan operating system tertentu, yaitu Chrome OS, dengan acuan pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.